Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Selamat siang pada sekalian. Subajo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan kabar kita sekalian baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kita di bab pertama atau bab 1 dengan tema memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, tapi sebelum kita belajar, kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, kita bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikatornya setelah kita menelaah dan memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, indikatornya apa? Yaitu mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita bisa mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai adalah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa menyusun laporan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan seterusnya, bisa mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ayo berpancasila. Ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan sehari-hari sesuai dengan keadaan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ayo berpancasila maksudnya apa? Yaitu bekerja keras untuk masa depan bangsa. Ini bentuk dari hidup berpancasila. Di sini ada beberapa contoh gambar. Ya, di sini ada nelayan, bapak nelayan kita yang menyediakan ikan yang kita makan sehari-hari. Ya, lalu mereka bekerja sesuai dengan Pancasila, maka mereka akan bekerja dengan tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan. Misalnya dengan menggunakan bom, ini sudah sangat merusak. Nah, karena apa? Karena dengan menggunakan bom, maka rumah yang ada di laut, rumah ikan yang ada di laut akan rusak. Nah, ikan yang ada di laut tidak bisa hidup kembali di situ. Akhirnya apa? Nah, ikan akan habis dan tidak bisa kita wariskan kepada anak-anak kita selanjutnya. Ya. Di sini ada gambar petani. Ya, mereka harus bekerja dengan baik untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Ya, dengan pupuk yang baik, dengan penyiangan atau mengambil gulma atau hama yang ada di tanaman tanaman pokoknya supaya bisa tumbuh subur. Kemudian di sini ada contoh seorang pegawai, ya. Kalau hidup berpancasila artinya mereka harus bekerja dengan jujur, tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau menyalahgunakan jabatannya. Nah, ini adalah cara hidup berpancasila sebagai seorang pegawai. Nah, kemudian kita, anak-anak sekalian sebagai seorang siswa, bagaimana cara hidup berpancasila? Coba. Iya, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin artinya ya bersungguh-sungguh. Ya, segala tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan dengan baik. Kemudian tidak mencontek saat ulangan dan lain-lain. Ini adalah bentuk hidup berpancasila. Sebagai seorang guru, contohnya saya harus menyediakan media pembelajaran untuk anak-anak, perangkat pembelajaran untuk anak-anak supaya kita bisa belajar bersama. Ini adalah contoh hidup berpancasila. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai jiwa berfungsi agar
bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya apa? Yaitu Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas, ya, corak khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Ini adalah kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai corak khas, ya, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, ras, golongan. Nah, ini adalah ciri khas bangsa kita. Nah, kesemuanya itu terangkum dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya sebagai sumber hukum itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya apa? Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh beberapa orang, yaitu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan tadi, tetapi Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI sebenarnya adalah satu badan yang mewakili suara rakyat. Ya, jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk, ya, salah satu bentuk cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan, ya, sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, demikianlah tadi materi kita untuk pertemuan yang pertama ini. Kemudian tugas yang kita berikan pada anak-anak adalah ini, kita membuat resume, ya. Buatlah resume tentang arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Resume itu adalah catatan penting, ringkasan materi yang saya berikan tadi, ya. Kalian ringkas dalam sebuah catatan, kemudian ditulis dengan rapi, ya, supaya kalian bisa pelajari di buku tersebut, ya. Bikin catatan, ya, catatan penting ringkasan tentang arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian setelah itu kalian jawab pertanyaan ini. Ya, yang pertama, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Kemudian apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Siapa the founding father atau para pendiri negara yang merumuskan Pancasila? Ada beberapa orang yang mengusulkan rumusan-rumusan ini, siapa saja? Kemudian seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara, ya? Untuk jawabannya bisa anak-anak kumpulkan paling akhir
nanti sore ya, bisa dikumpulkan melalui WA grup yang ada, atau bisa langsung saja di Japri ya, di saya, untuk segera saya koreksi, untuk saya berikan penilaian harian yang cepat, dapat ya nilai yang baik. Artinya cepat dan tepat ya, bukan cuma cepat tapi juga tepat. Nah, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa anak-anak terima, bisa bermanfaat ya. Selamat belajar ya, dan jaga kesehatan anak-anak sekalian ya, jaga kondisi, kurangi keluar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.